Sobat Sehat Eka Hospital, selamat datang nih di podcastnya Eka Hospital. Kali ini bersama saya Diana Dwika. Dan di sini podcastnya sangat spesial karena kita akan mengulas berbagai hal terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup. Dan pembahasan kita pada hari ini juga menarik sekali, yaitu solusi modern untuk menurunkan berat badan. Mungkin ada nih ya di antara Sobat Sehat Eka Hospital ini yang selama ini mengalami obesitas, sudah berusaha dengan olahraga, sudah coba untuk diet, sudah mencoba mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dari dokter, tapi kok ternyata berat badan aku nggak turun-turun ya. Nah, solusinya apa? Kali ini kita akan membahas tentang endoskopi gastric balloon. Nah, pastinya saya ditemani dengan seorang dokter yang luar biasa. Saya akan langsung sapa beliau, Profesor Dr. Murdani Abdullah SPPD KGEH Finasim FACG FASGE. Banyak sekali gelarnya. Halo Prof, apa kabar? Halo Mbak Diana, selamat pagi. Iya, terima kasih banyak loh ini Prof, di antara kesibukannya sudah menyempatkan untuk berbagi informasi tentang endoskopi gastric balloon ya. Oke, nah Sobat Sehat juga pastinya ingin lebih mengenal tentang sepak terjang nih ya dari Profesor Murdani di Eka Hospital. Jadi tadi saya sudah sebutkan gelarnya ada banyak sekali. Lebih simpelnya, beliau ini sudah memiliki beragam prestasi nih dalam dan juga luar negeri. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dengan pengalaman puluhan tahun dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan juga hati. Dan beliau saat ini memimpin Divine ya di Eka Hospital. Apakah Divine? Divine itu adalah Digestive Intervention and Endoscopy Center di Eka Hospital, yaitu sebuah pusat kesehatan saluran pencernaan Eka Hospital. Dan di sini beliau menjadi ahli pencernaan dan juga endoskopi yang telah mengantongi sejumlah penghargaan dari dalam dan juga luar negeri. Dan Divine sendiri dilengkapi teknologi kapsul endoskopi hingga endoskopi tingkat lanjut yang canggih, serta dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi yang sudah berpengalaman. Dan juga piawai dalam menangani berbagai penyakit pada saluran pencernaan seperti radang lambung, GERD, radang usus besar hingga batu saluran. Selain itu, endoskopi juga dapat digunakan untuk pemeriksaan awal kanker pada saluran pencernaan, pengangkatan tumor kecil tanpa operasi, dan juga pengangkatan batu saluran empedu tanpa operasi. Wow, ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih langsung duduk sama Prof mempelajari tentang endoskopi gastric balloon. Ini sekarang lagi ngetren ya Prof ya? Orang-orang obesitas ini bertanya-tanya ini sebenarnya benar-benar bisa menurunkan berat badan nggak sih? Seperti apa sih sebenarnya endoskopi gastric balloon ini dokter? Ya, benar Mbak Diana, terima kasih Mbak Diana. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya Dr. Murdani dari Eka Hospital. Sehari-hari saya bertugas untuk melayani pasien-pasien dengan gangguan pencernaan, dan yang saya lihat semakin meningkat adalah kasus obesitas. Dan ini tentu tidak sekedar penampilan, tapi ini adalah bagian penyakit metabolik yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Sekarang kita punya kesempatan untuk menggunakan inovasi baru untuk mengatasi berat badan yang berlebih ini, yang berkaitan dengan sejumlah penyakit yang bisa berbahaya. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, tadi berulang kali kita menyebutkan obesitas ya dokter. Mungkin boleh nggak kita diberikan pemahaman terlebih dahulu sebenarnya orang-orang yang dikategorikan ya obesitas itu sebenarnya seperti apa sih Prof? Ya, memang ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan yang menjadi kriteria soal obes dan tidak obes. Bisa kita lihat misalnya salah satu kriteria adalah BMI, Body Mass Index, atau bahasa kita indeks massa tubuh. Ini bisa kita hitung dengan melihat berat badan dan tinggi badan, dan semua dokter bisa melakukannya untuk menentukan apakah seseorang kategori obes atau tidak obes. Oke, jadi tergantung dari BMI-nya itu tadi. Jadi sebenarnya dia kalau misalkan BMI itu parameternya ada di level berapa nih dok? Angkanya gitu dikategorikan obes. Iya, dan memang ini teknis sekali, dan beberapa negara boleh berbeda angkanya. Untuk kita di atas 25 dan sudah obes. Dan untuk indikasi pemasangan balon adalah 27 sampai 35. Jadi Sobat Sehat mulai nih ya cek-cek ya di rumah sebenarnya badan ini termasuk obes atau sudah normal atau seimbang begitu ya antara tinggi dan juga berat badannya.
Prof. Murdani, tadi kan juga disebutkan bahwa kita itu memang butuh untuk menjaga penampilan dengan memiliki berat badan yang ideal. Tapi juga disebutkan bahwa obesitas itu ternyata sangat mempengaruhi bukan cuma masalah penampilan, tapi ada nggak sih penyakit-penyakit bawaan yang bisa disebabkan dari obesitas itu sendiri, Dok? Sehingga kita perlu loh untuk menurunkan berat badan atau memiliki berat badan yang ideal. Memang kita tahu bahwa setiap kondisi seseorang itu selalu dipengaruhi oleh dua hal. Faktor genetik yang bawaan dari sononya, dan kedua kebiasaan, pola hidupnya, pola makannya akan menentukan kondisi seseorang. Obesitas adalah kombinasi dari kedua hal ini, genetiknya dan kebiasaan pola hidupnya. Jadi artinya memang ini tuh cukup berbahaya ya kalau dibiarkan ya, Prof. Berat badan yang obes itu. Betul Mbak Dana, obesitas tidak hanya menyangkut penampilan, tapi ini adalah bahagian dari penyakit metabolik yang berujung misalnya disertai dengan diabetes, hipertensi, fatty liver, dan sebagian bisa berujung pada keganasan tertentu. Kanker usus misalnya, atau kanker hati misalnya, bagian dari perjalanan panjang dari penyakit metabolik ini. Oke, mungkin kadang kita kalau misalkan berpikir ada anak kecil yang obes itu kita masih berpikir wah lucu banget gitu ya. Kita biarkan, padahal sampai kalau misalkan dibiarkan sampai dewasa itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti tadi yang Prof sebutkan. Itu yang perlu diatasin sejak dari awal. Oke. Nah Prof, jadi sebenarnya memang ada ya Prof ya orang-orang yang sudah diet, sudah olahraga, sudah minum obat-obatan yang diresepkan dokter, tapi ternyata berat badannya itu susah turun, itu ada ya Dok ya? Betul Mbak Dana, memang sering kita temukan bahwa seseorang telah berusaha untuk mengendalikan berat badannya, namun belum berhasil. Meskipun sudah diet, sudah melakukan olahraga teratur. Di sini saya pikir penting bantuan tambahan, dan dalam hal ini kita punya pilihan sekarang adalah pemasangan gastric balloon untuk mengendalikan seseorang, untuk membatasi makannya sehingga bisa mendapatkan berat badan yang lebih baik dan lebih turun. Dan ini akan berdampak baik untuk penyakit metabolisme yang lain seperti misalnya diabetesnya, gula lebih terkontrol misalnya, dan juga untuk kolesterol yang lebih baik, dan tentu di samping berat badannya semakin turun sesuai dengan harapan. Oke, iya. Di sini saya juga ingin nih buat sobat sehat semua mungkin di rumah yang sudah punya pengalaman ya, kata tadi Prof sebutkan sudah olahraga, sudah diet, sudah coba untuk minum obat yang diresepkan dokter, tapi ternyata belum turun nih berat badannya, masih obes. Boleh dong spill di kolom komentar apa aja sih usaha yang sudah kalian lakukan, udah berapa lama gitu, dan apa yang ingin kalian tanyakan juga tentang endoskopi gastric balloon, boleh ya di kolom komentar. Nah tadi kan dokter juga menyebutnya salah satu metode kesehatan yang modern ya Prof, endoskopi gastric balloon. Jadi ini sebenarnya seperti apa deh Prof? Ya, baik, terima kasih Mbak Dana. Ini adalah upaya seseorang untuk mengendalikan asupan makanan dengan cara mengurangi volume dari lambung. Ada banyak teknik untuk mengurangi volume lambung ini. Ya, yang pertama tentu secara invasif dan pembedahan yang kita lakukan sebagai bariatric surgery. Yang kedua bisa juga dengan endoskopi yang mengobras lambung sehingga volume lambung bisa berkurang tinggal 20%. Dan cara yang lebih sederhana tanpa operasi, tanpa kekhawatiran pembedahan adalah dengan pemasangan balon. Ini simpel, sederhana. Kita bisa masukkan balon dengan mudah ke dalam lambung, dan balon ini akan mengisi sebahagian dari volume lambung sehingga akan otomatis memaksa seseorang untuk membatasi makannya, karena saat makan akan mudah kenyang. Dan ini sangat efektif untuk menurunkan berat badannya. Ini tuh sebenarnya tren baru atau gimana sih Prof? Ini inovasi baru Mbak Dana yang sangat membantu banyak pasien yang obes untuk mengurangi berat badannya secara mudah dan aman. Biasanya mulai terlihat hasilnya gitu, berat badan sudah mulai turun, itu kalau sudah pemasangan balon selama berapa lama nih Prof? Memang ini proses yang mesti diawasi secara berkala sampai waktu tertentu. Umumnya balon ini terpasang selama 6 bulan sampai setahun. Dan dalam proses balon ini ada di dalam lambung, umumnya bisa menurunkan berat badan 14 kilo sampai 20 kilo. Namun setelah itu tentu sangat tergantung pada masing-masing orang ya. Kalau setelah balon dilepaskan, berat badan turun, apakah bisa dipertahankan, tergantung perilaku masing-masing orang. Kalau mereka bisa mempertahankan pola hidup sehat selama balon ada di dalam tubuhnya, tentu berat badan ini akan bisa di-maintain di level yang diharapkan. Tapi kalau
pola hidup dia berubah kembali ke semula, tentu jangan heran kalau berat badan pun bisa kembali juga. Kembali juga, oke. Saya tapi masih belum bisa membayangkan nih dok, gimana sih caranya bisa memasukkan balon ke dalam lambung? Boleh digambarkan nggak ke kita semua ya Prof? Itu bidang kami, Mbak Diana, karena kami sehari-hari bekerja dengan endoskopi, dan endoskopi ini biasa kami gunakan untuk melihat kondisi di dalam lambung untuk keluhan gangguan tertentu. Nah, alat yang sama bisa kita gunakan untuk menginsersi, membawa balon dari luar ke dalam lambung, kemudian melepaskannya dan mengisinya dengan jumlah cairan yang dibutuhkan. Dan kelebihan dari balon yang dimasukkan dengan endoskopi ini adalah kita bisa menempatkan balon di tempat yang kita kehendaki sehingga bisa meminimalkan efek dari balon kalau salah tepat. Yang kedua, pemasangan balon di endoskopi ini bisa juga mengatur volume cairan yang akan diberikan. Dan ini sangat menguntungkan pasien karena proses adaptasinya bisa lebih baik. Artinya kalau suatu pasien bisa mendapatkan manfaat dari balon ini dan ingin menambah besar ukuran balon agar lebih banyak berat badan turun, maka balon ini bisa di-adjust volumenya, bisa ditambahkan cairannya dengan harapan berat badan semakin turun mencapai berat yang diharapkan. Yang diharapkan apa ide? Jadi ukuran bisa di-adjust, bisa disesuaikan dengan kemampuan toleransi dari pasien dan kebutuhan pasien. Boleh nggak dijelaskan ke kita diberikan gambaran seperti apa sih bentuk balon yang nanti akhirnya dimasukkan ke dalam lambung nih Prof? Tentu Mbak Diana, Sobat Sehat Eka Hospital, ini adalah bentuk balon yang akan dimasukkan ke dalam lambung. Caranya adalah calon pasien tentu setelah puasa 6 jam datang ke ruang endoskopi. Di ruang endoskopi kita didampingin oleh dokter anestesi yang akan memberikan obat bius yang kerjanya singkat artinya cepat mulai kerjanya dan cepat hilang efeknya. Proses pemasangan balon ini lebih kurang 15 sampai 20 menit. Dan selama masa itu, Sobat Sehat akan dibuatkan dalam bentuk tidur, dia nggak rasa apa-apa. Kami, operator, akan menempelkan balon ini di alat endoskopi, dan bersama dengan alat endoskopi kita akan memasukkan pelan-pelan balon ini ke dalam lambung sampai posisi tepat yang diharapkan, sesuai yang diharapkan. Kemudian balon ini bisa dikembangkan sampai mencapai ukuran tertentu dan setelah itu akan dilepaskan di dalam lambung. Balon ini akan diisi dengan cairan berwarna. Artinya, sekiranya ada sesuatu yang terjadi yang di luar harapan kita, balonnya misalnya pecah, kita bisa kenali dengan adanya cairan yang keluar. Tapi kejadian seperti itu sangat amat jarang terjadi. Dan kalau sesaat kita merasakan bahwa manfaat balon ini sudah mencapai titik maksimal di mana berat badan turun tapi mulai landai, maka kita bisa menambahkan volume dari balon ini untuk mendapatkan penurunan berat badan yang lebih lanjut. Dan itu bisa dilakukan dengan penambahan cairan. Saya kira ini adalah kelebihan dari balon yang dimasukkan dengan bantuan endoskopi karena bisa di-adjust ukurannya, volume balonnya. Tentu pasca pemasangan perlu waktu untuk adaptasi. Ada beberapa keluhan yang kadang-kadang muncul seperti rasa mual, nggak nyaman, perut kram, dan nanti itu kita akan atasi dengan obat-obatan anti mual bisa diberikan dan diawasin kondisinya sampai stabil dan pasien bisa pulang. Jadi sebenarnya pemasangannya cukup aman dan pasca pemasangan pun keluhan-keluhan relatif dapat terkendali dengan obat-obatan yang ada. Setelah pasien beradaptasi dengan barang baru yang ada di dalam lambungnya, setelah itu umumnya tidak ada keluhan yang signifikan, namun balon ini sangat membantu pasien untuk mengendalikan nafsu makannya yang biasanya berlebihan, nggak terkendali. Dan adanya balon ini bisa membantu cepat kenyang, saya makan sedikit sudah cukup, dan ini akan berujung pada turunnya berat badan dan juga bila mereka ada diabetes bisa membantu mengendalikan kadar gulanya dan juga bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol pada mereka yang ada kolesterolnya. Jadi banyak manfaat dari balon ini dari sekedar menurunkan berat badan. Iya, bukan cuma sekedar penampilan ternyata ya Prof. Penampilan, tapi juga banyak sekali untuk proses pengobatan dan perbaikan beberapa parameter metabolik yang serius. Jadi kita sini lebih tenang nih Prof, karena sudah tahu ya ternyata alat yang akan digunakan seperti apa begitu ya Prof, dan semuanya pasti aman begitu dari proses sebelum
tindakan sampai pasca tindakan di Eka Hospital juga semuanya pasti selalu dalam pengawasan gitu ya Prof Betul. ya. Dan balon steril. Iya. Saya pegang karena kita lagi demo. Karena hanya untuk didemokan, benar sekali. Jadi ternyata sebenarnya untuk balon ini harus disesuaikan dengan kondisi lambung setiap pasien ukurannya ya Prof ya. Betul, memang ada ukuran yang rata-rata umum dan biasa kita mulai dengan volume yang relatif kecil dulu. Kemudian kita tambahkan mencapai volume maksimal untuk mendapatkan manfaat yang maksimal juga. Jadi untuk yang volume kecil supaya kita juga bisa beradaptasi gitu ya, karena ada benda asing yang ada di dalam tubuh kita gitu ya Prof ya. Tapi Prof, selain tadi, ternyata kita mungkin berpikirnya wah balon biasanya pakai gas gitu ya, tapi ternyata ini kan pakai cairan gitu ya Prof ya. Kan ada juga tuh Prof yang kalau tidak salah gitu ya, gastric balloon yang dengan cara diminum. Itu seperti apa Prof? Betul, memang satu sisi lebih simpel, cukup minum tanpa perlu endoskopi. Namun ada hal perlu kita pertimbangkan bahwa balon itu bisa mengembang di tempat yang kita nggak harapkan. Itu bisa menimbulkan sumbatan lambung misalnya, dan itu bisa menimbulkan kondisi yang emergency. Yang kedua, balon tersebut nggak bisa di-adjust, jadi volumenya tetap seutuhnya. Kalau volumenya nyaman untuk pasien, it's okay. Tapi tidak jarang pasien mengeluh volumenya terlalu besar, terlalu berat, sehingga menimbulkan keluhan yang berlebihan, yang membuat pasien minta dibuka kembali balonnya. Diambil lagi ya. Saya alami beberapa kasus setelah dipasang dia nggak tahan, mual muntah, nggak bisa makan, akhirnya memutuskan untuk dilepaskan. Tentu kita harapkan hal ini tidak terjadi pada balon jenis yang bisa dipasang dengan alat endoskopi, di mana volumenya bisa diatur dan posisinya pun bisa ditempatkan di tempat yang dikehendaki. Nah jadi mungkin Sobat Sehat sini kita juga mau menjelaskan bahwa ternyata tadi yang gastric balloon itu ada dua metodenya begitu ya. Ada yang dengan endoskopi, kemudian dimasukkan ke dalam lambung, kemudian diinjek cairan begitu ya Prof. Tempatnya juga bisa di-adjust, ukurannya bisa di-adjust gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi ada juga yang dengan cara diminum. Jadi awalnya belum ngembang dulu ya, seperti kapsul kita minum, kemudian dimasukkan cairan, baru dia akan mengembang di dalam lambungnya. Cuman kelemahannya di situ untuk penempatannya tidak bisa kita atur, ukurannya juga tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan ada banyak sekali efeknya mungkin ya. Ada yang mereka tidak bisa beradaptasi akhirnya minta diambil kembali begitu ya Prof ya. Tapi lagi-lagi ini pilihan juga ya Prof ya. Pilihan pasien ingin yang mana begitu ya Prof ya. Tapi pasti ada plus minusnya masing-masing. Nah Prof, tadi kan ini kalau yang gastric balloon gitu. Pastinya juga Sobat Sehat di sini yang juga ada rencana untuk menurunkan berat badan dengan metode kesehatan seperti ini juga mengenal yang namanya bariatrik. Nah, kalau bariatrik sendiri perbedaannya apa nih, Prof? Ya memang bariatrik melakukan adalah dokter bedah, karena itu melakukan tindakan operasi dan secara sederhana kita membayangkan bariatrik surgery ini adalah upaya untuk mengecilkan volume lambung dengan melakukan penjahitan. Jadi volume lambung bisa berkurang sampai 80%, tinggal 20%. Dan tentu ini akan membuat seseorang lebih cepat kenyang, cepat berhenti makan ya, dan berujung pada penurunan berat badan. Sekarang juga berkembang teknik lain yang kita kenal sebagai endoscopic sleeve gastroplasty. Apa itu? Di mana proses mengecilkan volume lambung ini dilakukan dengan endoskopi. Jadi kita mengopras lambung ini dari dalam lambung dengan teknik tertentu yang tujuannya sama untuk mengecilkan volume lambung sehingga tadi bisa mengurangi volume makanan, cepat kenyang, cepat berhenti makan, dan akhirnya berat badannya turun. Jadi ada 3 opsi ya Prof ya tadi ya untuk menurunkan berat badan dengan cara ini. Yang tadi gastric balloon, kemudian bariatrik, yang satu lagi endoscopic sleeve gastroplasty. Ini untuk penggunaannya bagi pasien gitu. Sebenarnya dimanfaatkan untuk pasien seperti apa? Apakah untuk yang dengan endoskopi gastrik ini untuk yang apa? Penggunaannya masing-masing perbedaannya seperti apa, Prof? Iya. Secara umum indikasinya sama bahwa untuk mereka berat badan yang lebih dari 27 BMI-nya lebih dari 27 indikasi untuk pemasangan atau tindakan ini. Khususnya mereka yang sudah berusaha untuk diet ataupun untuk olahraga, tetap nggak turun, maka sejumlah tindakan ini jadi opsi berikutnya.
Dan untuk pilihannya tentu sangat tergantung pada individu masing-masing. Tentu dokter akan menilai mana prosedur yang paling sesuai untuk pasien tertentu, dan tentu juga ini adalah preference dari pasiennya mau memilih A, B atau C. Apa mungkin kalau kita berpikir secara awam gitu ya Prof, apa kalau misalkan bariatrik itu kan lambungnya sudah dikecilkan ya Prof ya, itu secara permanen ya Prof ya akhirnya dikecilkan ya? Itu yang jadi concern kita juga, bahwa tindakan bariatric surgery umumnya permanen. Tapi kalau balon temporer, jadi sampai saatnya balon kita bisa lepaskan. Ya 6 bulan, sudah tercapai berat badan yang diharapkan, kita bisa lepaskan balonnya. Jadi benda asing yang tadi disebutkan bisa hilang dari tubuhnya. Tapi artinya berat badan juga bisa kembali lagi kalau misalkan kita tidak menjaga pola makan dan pola hidup. Jadi itu lagi-lagi akan menjadi opsi ya untuk sobat sehat semua. Itu saya pikir penting di sini bahwa pemasukan balon itu tidak hanya sekedar balonnya, tapi adalah rutin yang membantu ya kita mengajak ahli gizi, kemudian psikolog, dan bisa bukan perlu dokter penyakit dalam, saluran cerna untuk itu surveillance team ini untuk mengawasi dari waktu ke waktu perilaku dari pasien dan pelepasan balon pada waktunya. Nah Prof, kalau misalkan kita ingin mengetahui nih Prof, gimana sih ceritanya sebuah balon yang ada di lambung itu membuat kita jadi turun berat badan ya? Gimana sih Prof logikanya Prof? Ya, jadi volume. Jadi kita makan sesuai dengan volume lambung kita. Semakin besar volume lambung, semakin banyak makanan yang bisa kita konsumsi. Nah, pada saat volume lambung itu dibuat kecil, entah dengan operasi, entah dengan endoskopi, atau dengan ditaruh balon di situ, maka pada saat volume lambung mengecil, maka jumlah makanan yang bisa kita konsumsi lebih terbatas. Dan dengan kata lain, sebenarnya balon ini memaksakan seseorang agar berhenti makan. Merasa kenyang, lebih cepat. Sehingga asupan makan lebih sedikit dan akhirnya berat badan turun. Lebih kuat seperti itu. Nah, kalau tadi kan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan ya untuk tahap pertama ya Prof ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi kalau misalkan berat badan idealnya belum tercapai. Itu sampai maksimalnya gitu Prof, itu bisa sampai setahun. 1 tahun maksimal ya Prof? Dan artinya itu masih bisa di-adjust lagi ukurannya sampai 12 bulan, kemudian itu bisa diambil, dikeluarkan. Betul. Seperti itu. Sakit nggak sih Prof? Praktis enggak, karena semua proses pemasangan, pengambilan itu dilakukan dalam kondisi pasien dibuat tidur oleh dokter anestesi. Dan obat yang digunakan sifatnya short acting, jadi cepat mulai tidurnya dan cepat bangun kalau proses pemasangan dan pengangkatan balon selesai. Tapi ada efek samping nggak ketika akhirnya balon itu ada di dalam lambung kita? Tentu semua benda asing yang ada di tubuh kita cenderung memicu keluhan-keluhan tertentu. Pertama, kalau untuk balon, fase awal seseorang butuh masa adaptasi untuk menerima ada benda asing di dalam tubuhnya. Beberapa keluhan yang sering kita temukan seperti rasa mual, muntah, kadang terjadi. Namun sekali lagi, keluhan-keluhan seperti ini bisa sebagian dikendalikan dengan obat-obatan untuk diberikan anti mual misalnya, dan juga anti muntah. Sehingga pasien bisa melewati masa-masa adaptasi ini dengan nyaman. Seperti itu. Artinya masih bisa dikendalikan begitu ya Prof. Maka tadi di-adjust dari yang ukuran yang cukup dulu lah gitu ya. Jangan langsung yang paling maksimal gitu. Betul. Nah, Prof, ini sebenarnya dari faktor usia Prof. Ada nggak sih yang maksudnya ini gastric balloon ini hanya diperbolehkan untuk rentang usia berapa sampai berapa gitu? Ataukah manula juga boleh Prof untuk ini? Ya tentu dengan beberapa pertimbangan ya, untuk usia muda mungkin lebih tujuannya untuk menurunkan berat badan yang potensi membahayakan ke depan. Tapi untuk yang dewasa muda 30 sampai 50 tahun mungkin sudah mulai ada gangguan-gangguan metabolik. Tentu pemeriksaan balon seperti di samping bisa menurunkan berat badan, juga bisa membantu mengendalikan kadar gula darah misalnya, ataupun kolesterol darah bisa turun dengan pemasukan balon ini. Namun untuk mereka yang di atas 60 tahun yang masuk kategori manula tadi,
pemasangan balon masih bisa dipertimbangkan tentu dengan melihat berbagai kondisi yang ada, kondisi pasien, resikonya, dan dalam hal ini dokter tentu akan melihat di berbagai aspek sebelum balon itu diputuskan untuk dipasang atau dianjurkan untuk pasien tersebut. Saya pikir setiap usia memang punya kekhasan masing-masing dan perlu pertimbangan tersendiri dan dokter akan melakukan hal itu. Tapi ada nggak sih pasien yang dilarang untuk melakukan gastric balloon, Prof? Dengan misalkan ada komorbid tertentu misalkan? Ya tentu pada mereka yang ada gangguan mobilitas atau gerakan saluran cerna misalnya, tentu pemasangan balon seperti ini dihindari. Karena bisa memperburuk keluhan yang sudah sangat mengganggu sebelumnya. Ya. Dan memang ada beberapa kondisi di mana balon tidak dianjurkan untuk dipasang, dan sekali lagi dokter akan melihat semua kondisi itu sebelum anjuran pemasangan balon ini dilakukan. Jadi memang ya ini memang sangat efektif untuk menurunkan berat badan, tapi di sini yang harus kita pahami bersama ya Prof ya, memang ada kriteria-kriteria yang paling tepat supaya metode ini juga bisa berhasil gitu dan tidak memberikan dampak yang lebih lanjut terhadap kesehatan pasien gitu ya Prof ya. Jangan memaksakan gitu. Jangan memaksa. Pokoknya saya mau lebih kurus gitu. Karena sebenarnya mungkin di dalam tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan metode ini. Tapi masih ada opsi-opsi yang lain ya begitu ya Prof ya. Oke. Satunya. Bisa yang lainnya, oke. Nah, Prof, nanti ini ketika pasien akan melakukan pemasangan ini, biasanya persiapannya itu seperti apa? Ya, tentu sebelum pemasangan perlu konsultasi dulu ya, untuk melihat indikasinya. Yang kedua, mempersiapkan kondisi pasien tentunya untuk siap menjalani waktu-waktu yang tidak nyaman pasca pemasangan. Tentu perlu mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pemasangannya. Dan kalau semua sudah clear, deal, pemasangan bisa dilakukan. Dan setelah dipasang tentu harus diawasin kembali. Diawasin kembali kondisi pasiennya, apakah ada keluhan yang muncul akibat pemasangan balon ini, dan tentu pengawasan berkala masih dilakukan. Jadi memang ada fase-fase yang harus dilalui. Oke. Itu memang dalam persiapan harus puasa ya Prof ya? Untuk pemasangan balon dengan endoskopi memang perlu puasa 6 jam minimal. 6 jam minimal, oke. Dan setelah puasa pasien siap untuk menjalani prosedur endoskopi dan pemasangan balon. Oh, saya pikir harus puasa berhari-hari dulu, Prof, enggak ya? Cukup 6 jam aja ya. Oke. Nah, pada saat tadi pemasangannya waktunya cuma 20 sampai 1 jam. 20 menit. Cuma 20 menit? Cukup cepat ya, Prof ya? Oke. Nah, artinya ketika pasien melakukan metode ini itu bisa langsung pulang di hari yang sama atau harus rawat inap? Tapi pasien bisa rawat jalan. Namun kita lihat kondisi case by case. Kalau ada keluhan yang sangat mengganggu pasca tindakan, lalu perawatan singkat 2-3 hari diperlukan untuk memantau kondisi pasien dan sekaligus untuk memantapkan motivasi pasien untuk melewati masa-masa nggak nyaman ini, supaya pasien tolerir dengan kondisinya, keadaan pemasangan balon. Setelah mereka memasangkan balon ini di dalam lambung, apa Prof anjurannya supaya mereka bisa cepat beradaptasi, kemudian tidak ada efek samping yang krusial itu apa? Apakah dari faktor makanan harus banyak proteinnya kah? Atau nggak boleh makan yang panas-panas pedas-pedas atau seperti apa nih Prof? Ya tentu memang motivasi yang paling penting, bahwa seorang motivasi untuk melakukan berat badan dengan pemasangan balon. Yang kedua, pasca pemasangan balon dianjurkan sekali untuk membatasi makan, biasanya secara bertahap, minum sedikit, kemudian mulai makan sedikit agar efek dari balon ini lebih ringan. Jadi saya kira adaptasi pemberian makanan penting pasca pemasangan balon ini. Tapi harus yang makanan yang lunak, yang lembek kayak balita gitu kan Pak? Orang menganjurkan seperti itu dan itu cukup efektif. Oh, itu cukup efektif ternyata. Termasuk tadi makanan yang tinggi proteinnya dibuat sehari pada saat balon dipasang. Nah, untuk mereka yang aktif nih beraktivitas fisik, ketika akhirnya ada balon itu di dalam lambung, apakah akhirnya aktivitas fisiknya terbatas, Prof? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga ya. Mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasanya setelah melewati tadi fase-fase adaptasinya. Jadi
sebenarnya ada pembatasan khusus untuk mereka yang telah dipasang balon ini. Oke, yang menarik tadi Prof menyampaikan berulang kali bahwa dalam penanganan ini itu ada tim dokter gitu. Salah satunya psikolog. Kenapa ya Prof melibatkan psikolog, Prof? Ya, kita tahu bahwa obesitas adalah sebagian masa perilaku seseorang. Dan untuk mencapai berat badan ideal, salah satu yang paling penting adalah mengubah perilaku. Dan balon ini hanya membantu di tahap awal, memaksakan seseorang untuk mengubah perilakunya. Tapi untuk memaintain perilaku yang baik ke depan, tentu perlu disupport oleh profesional. Namun ini tergantung pada masing-masing orang juga. Orang yang motivasi yang cukup tinggi mungkin nggak membutuhkan bantuan psikolog tersebut. Tapi untuk mereka yang kelompok tertentu mungkin masih membutuhkan agar bisa mengubah perilakunya tadi ya Prof ya. Jangan kembali lagi di awal gitu, nanti akhirnya tidak bermanfaat apa-apa ya, karena berat badannya akan kembali lagi seperti itu. Oke, nah Prof boleh nggak sih kita juga dikasih gambaran nih Prof. Kalau tadi kan ada 3 opsi ya Prof. Spill kalau misalkan secara finansial, secara harga gitu. Nggak, kita tidak menyebutkan angka gitu ya. Tapi mana sih yang paling affordable gitu di antara 3 opsi itu? Ya, Mbak Dian, memang setiap opsi ini tentu pasti akan berkaitan dengan cost, biayanya, berkaitan juga dengan keamanan prosedurnya, dan juga berkaitan dengan kelangsungan ke depannya. Ada yang permanen, nggak permanen tadi. Terus terang saya nggak bisa compare head to head untuk cost ini, karena setiap daerah, setiap pabrik, setiap tempat bisa berbeda biayanya, termasuk biaya endoskopinya, biaya harga balonnya, jenis balonnya, biaya dokter bedahnya bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan biasa pasien suka compare. Tindakan ini di sini begini, tindakan itu di situ begitu. Jadi biasa pasti akan memutuskan pilihan jenis prosedur maupun tepat melakukan prosedur. Dan saya pikir untuk Eka Hospital kita punya unit endoskopi yang cukup modern, dan saya pikir siap untuk melakukan prosedur pemasangan balon ini untuk mereka yang membutuhkannya. Iya. Ini karena memang seperti yang tadi berulang kali disampaikan, ini bukan cuma masalah penampilan ya Prof ya. Karena banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit kronis ya. Seperti yang tadi kolesterol, bahkan diabetes, dan juga yang nanti berujung pada kanker gitu ya Prof ya. Prof, terakhir menutup perbincangan kita untuk sobat sehat semua gitu yang ingin mencoba untuk melakukan prosedur endoskopi gastric balloon Prof. Apa saja yang harus diperhatikan nih Prof? Yang pertama tentu niat dulu ya, motivasi dulu untuk menjadi lebih sehat. Dan balon ini adalah langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dengan motivasi yang tepat dan kuat, saya yakin bahwa balon ini akan jadi alat penolong awal untuk mendapatkan atau mencapai yang diharapkan. Yang kedua tentu perlu menyiapkan aspek finansialnya, karena harga balon maupun tindakan invasif lainnya relatif membutuhkan dana yang tertentu. Dan yang ketiga tentu menyiapkan kondisi hari-hari awal pasca tindakan yang mungkin perlu istirahat dulu untuk tidak bekerja, karena memang ada keluhan yang agak mengganggu, yang lebih nyaman kalau pasien istirahat. Saya pikir mungkin itu hal yang perlu diperhatikan. Selebihnya secara umum sih ini prosedur yang relatif cukup nyaman, aman, dan efektif untuk menurunkan berat badan. Untuk mengendalikan sejumlah penyakit metabolik metabolik bagi mereka yang sudah terkena tersebut. Oke. Prof, artinya sekali lagi ya buat sobat sehat semuanya yang selama ini berjuang sekali dengan obesitas gitu ya, sudah olahraga tapi ternyata berat badan juga susah idealnya, sudah minum obat-obatan dari dokter juga susah turunnya, dan juga sudah diet tapi ternyata ini masih stressful, apalagi diet gitu ya, kita makin stressful. Ternyata sekarang sudah ada metode kesehatan terbaru ya di Eka Hospital, yaitu endoscopic gastric balloon yang pastinya aman dan juga tadi bisa disesuaikan dengan kondisi setiap pasien.
Baik, Profesor Dr. Murdani Abdullah, SPPD, KGEH, Finasim, FACG, FASG. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami tentang endoscopic gastric balloon. Semoga informasi ini bermanfaat ya Prof ya. Dan artinya memberikan gambaran juga untuk para sobat sehat semua yang ingin mengambil metode ini untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang metabolik tadi. Baik, terima kasih banyak Prof. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Diana, terima kasih Sobat Sehat Eka Hospital. Baik Sobat Sehat, demikian perbincangan kita kali ini tentang endoscopic gastric balloon. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.